Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dia Siska Sari, mahasiswa dari Universitas Simalungun, Fakultas Ekonomi dan Prodi Manajemen. Ini kita akan membahas tentang kebijakan lockdown atau social distancing membuat entitas bisnis terganggu. Diperkirakan banyak perusahaan atau orang yang tidak dapat menepati janjinya, misal pengiriman ke suatu negara yang sedang menerapkan lockdown. Dengan kata lain, kemungkinan besar banyak orang yang tidak menepati janjinya serta banyak transaksi bisnis yang tertunda akibat penyebaran wabah COVID-19. Kira-kira apa yang akan terjadi dalam dunia bisnis ataupun persaingan bisnis berkaitan dengan kondisi ini? Dapat dianalisa suatu halangan di mana salah satu pihak atau sektor tidak mempunyai kemampuan untuk menghindari halangan itu, walaupun sudah melakukan upaya terbaik. Dan tentu saja, banyak kerugian dari berbagai sektor bisnis tak dapat dielakkan lagi. Dampaknya virus corona atau bisa kita bilang adalah COVID-19 sejak awal tahun 2020 telah memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian global. Bahkan setelah resmi dinyatakan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau bisa dibilang WHO, virus COVID-19 semakin menekan kondisi perekonomian di berbagai sektor. Berbagai perusahaan mulai dari sektor manufaktur hingga pariwisata sudah mulai merasakan dampak yang sangat luar biasa, yaitu kerugian yang disebabkan oleh penyebaran virus corona. Dampak ekonomi akibat virus ini semulanya hanya mengerus sisi eksternal perekonomian Indonesia melalui kenaikan sejumlah komoditas barang impor dari Cina. Nilai tukar rupiah pun terus melemah. Sementara pasar bursa pun meradang seiring laju indeks harga saham gabungan atau IHSG yang terkoreksi dalam pertumbuhan ekonomi pun diperkirakan akan melambat drastis. Sesuai perjalanan dampak virus ke berbagai sektor perekonomian, penanggungan rugi dalam kondisi epidemi tetap harus merujuk pada bentuk perjanjiannya. Terlebih dahulu, bila belum diatur khusus, harusnya semua orang yang terlibat dalam transaksi itu harus menyinggung resikonya. Setengah-setengahnya, setidaknya itulah pembagian yang lebih ideal. Pakai tanda kutip di sini berlaku soal keadilan. Dan setiap pihak harus tanggung. Lain halnya kalau di perjanjian sudah diatur siapa yang harus tanggung resiko dalam kondisi pandemik. Dalam menjalankan bisnis, kita akan dihadapkan dengan persaingan bisnis, di mana dengan situasi wabah COVID-19 ini, maka untuk menghindari kebangkrutan pembisnis, kita harus memiliki strategi yang sangat jitu, seperti menggunakan internet marketing. Dalam kegiatan ini, bisnis akan terus berjalan dan maju, serta privasi dan terhindar dari keramaian atau banyak orang. Demi menjaga keselamatan dan kesehatan, itu adalah hal yang paling penting untuk menjaga atau terhindar dari wabah COVID-19 itu. Dan para pengusaha semua harus tetap optimis di tengah kondisi ekonomi yang sedang menurun. Dan sangat beruntung bagi kita semua telah diberikan teknologi yang sangat mutakhir, memberikan kemudahan bagi pelaku usaha atau bagi semua pembisnis untuk menjalankan usaha mereka tanpa perlu khawatir untuk keluar rumah. Dua tips dari saya agar bisnis tetap terus berjalan di tengah wabah virus corona atau bisa kita bilang ialah COVID-19. Yang pertama ialah kita harus berkomunikasi secara intens kepada pelanggan ataupun klien. Dan yang kedua, kita harus menggunakan ataupun harus memanfaatkan media sosial untuk media pemasaran dalam berbisnis. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya analisa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.